Baik, jadi hari ini kita lanjutkan materi tentang fungsi ya. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan apa itu fungsi, kemudian cara menyatakan fungsi ada misalnya melalui grafik, tabel, secara verbal dan juga dengan melalui formulasi gitu ya. Kemudian kita membicarakan domain dan kapan fungsi itu terdefinisikan dan pada saat kapan misalnya tidak gitu ya. Utamanya kalau terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Nah, itu yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Kemudian kita juga sudah mempelajari fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Fungsi genap adalah fungsi yang kalau kita masukkan nilai suatu fungsi, yaitu katakanlah minus x, itu sama dengan fx gitu ya. Nah, itu namanya fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, kalau kita masukkan argumen fungsi itu minus x, maka nilainya adalah minus dari fx gitu. Jadi itu adalah fungsi ganjil ya. Contoh fungsi genap adalah misalnya fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan x kuadrat. Untuk yang fungsi ganjil misalnya fx sama dengan x pangkat 3 ya gitu. Nah, dari apa yang kita sudah sudah pelajari minggu lalu, kita bisa membuat fungsi baru ya dengan menggunakan fungsi yang sudah ada gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan menggeser atau shift, kemudian merentangkan atau stretch fungsi itu. Nah, sebagai contoh misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya, kita bisa bentuk fungsi baru, misalnya saya tambahkan fx dengan 2, ya, seperti ini. Jadi misalnya y sama dengan fx plus 2. Atau misalnya fungsi baru itu adalah y sama dengan fx plus 2, jadi plus 2-nya masuk dalam argumen fungsi f. Kemudian bisa juga y sama dengan minus fx ya, seperti ini. Oke. Atau y sama dengan minus fx plus 4, misalnya plus 1. Dan beberapa kombinasi yang lain nanti yang kita pelajari. Jadi pergeseran fungsi ini bisa kita lakukan secara vertikal dengan menambahkan suatu konstanta c, yaitu fx plus c. Kemudian apabila c-nya positif, ya, apabila c-nya positif, maka fungsi itu akan bergeser naik c unit, naik c unit. Kemudian apabila c-nya negatif, dia akan bergeser turun sebesar harga mutlak dari c, ya, bergeser turun. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi x kuadrat ya. Ini yang biru ini. Kemudian kalau saya kurangi 1, ya, x kuadrat dikurangi 1, maka dia bergeser turun satu satuan ya, harga mutlak ya. Kalau bergeser 3 satuan atau x kuadrat minus 3, dia akan turun 3 satuan, 1, 2, 3. Kemudian kalau dia fungsi tersebut kita tambahkan 1, dia bergeser naik satu satuan. Ya, demikian pula kalau kita tambahkan 3, fungsi tersebut bergeser naik sebesar 3 satuan. Seperti ini. Jadi ini adalah fungsi baru yang kita bisa bentuk, dan ya tak nggak banyak cara dengan menambahkan konstanta seperti ini. Dan ini kan
yang kita tambahkan adalah hanya bilangan bulat ya, bisa jadi pecahan dan macam-macam di situ. Bilangan setengah, seperakar 6, gitu ya, bisa kita tambahkan di sini. Nah, pergeseran yang kedua adalah dengan menambahkan C unit pada argumen fungsi. Jadi di argumen fungsinya, seperti yang saya katakan tadi, ini ditambahkan C unit. Jadi fx plus C. Nah, apabila kita lakukan ini, dia akan bergeser ya. Jadi C satuan ke kiri apabila apabila C-nya positif, dan bergeser ke kanan sebesar harga mutlak C ya jika C-nya negatif. Ya, jadi kalau yang di sini tadi fungsi ini akan bergeser naik untuk sebesar C positif ya, dan turun sebesar harga mutlak C. Ya. Nah, contoh seperti ini adalah fungsi X kuadrat. Ya, X kuadrat. Begitu kita tambahkan negatif 1, atau di sini kita katakan X kuadrat minus 1, maka fungsi ini bergeser ke kanan satu satuan. Ya. Dari sini dia di apa namanya yang berpusat pada ini ya, 00 di sini. Kita geser satu satuan. Jadi grafiknya semua kita geser. Kemudian kalau kita tambah 1, jadi X plus 1 kuadrat, ya, maka grafik fungsi ini akan bergeser sebesar satu satuan ke kiri. Gitu. Oke. Jadi ini adalah fungsi yang kita bisa bentuk dengan menggeser ya gitu. Jadi kalau sebelumnya kita tambahkan plus 1 di belakangnya, kemudian yang berikutnya kita tambahkan plus 1 dalam argumen fungsi seperti ini. Nah, tentu saja kita bisa kombinasikan lagi dengan yang ini tadi ya. Kita tambahkan ini, tambahkan sesuatu lagi di belakang gitu ya, menggeser fungsi dan merentangkan gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Jadi fungsi baru itu kita bisa bentuk dengan seperti yang saya katakan tadi, merentangkan atau stretching fungsi dan merefleksikan fungsi. Untuk suatu nilai C yang lebih besar dari 1, grafik akan direntangkan atau diskalakan seperti ini. Jadi Y sama dengan C kali Fx akan direntangkan secara vertikal oleh faktor C. Ya. Untuk seper C, ya. Jadi sekali lagi untuk suatu nilai C lebih besar 1, ya. Grafik akan dimampatkan secara vertikal oleh suatu faktor C. Nah, untuk F C kali X dia akan memampatkan, jadi dipadatkan seperti itu ya, grafik F secara horizontal oleh suatu faktor C. Oke, ini tidak usah dihafal karena hanya memperlihatkan ini saja ya. Merentangkan fungsi secara horizontal oleh faktor C. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau X misalnya dibagi 2, kita keluarkan seperti ini. Jadi aslinya misalnya X kuadrat ya. Jadi X kuadrat ini kita kalikan konstanta C, dia menjadi 2X kuadrat. Fungsinya menjadi 2X kuadrat. Kalau kita kalikan setengah ya seperti ini. Jadi ini aslinya yang warna hijau, kemudian yang warna biru, setengah kali X kuadrat, kemudian yang warna oranye adalah X per 2. Dikuadratkan. Perhatikan di sini setengah X kuadrat dan X per 2. Dikuadratkan ini hal yang berbeda ya. Kalau kita samakan bentuk ini menjadi X kuadrat per 4 gitu ya. Kemudian yang ini 2X kuadrat ya. Kemudian yang ini adalah 2X dikuadratkan. Nah, sekarang coba lihat ini. C kali Fx grafik direntangkan secara vertikal oleh faktor C. Jadi kalau X kuadrat secara direntangkan oleh faktor C. Jadi ini setengah X kuadrat ya, segini.
kemudian dan yang lain-lain. Jadi dia grafiknya masih, kalau yang menambahkan atau mengalihkan konstanta C ini, ya dia tidak berubah ininya ya. Dia berada pada sumbu yang sama, cuma grafiknya itu bisa kita seperti ini ya. Kalau kita lihat variasi ini seperti bunga menguncup dan mengembang gitu ya. Jadi kalau kita kecilkan dengan mengalihkan faktor yang lebih besar, dia akan menjadi lebih lanjut seperti ini. Kalau ditambahkan, dia akan menjadi begini dan seterusnya. Oke. Nah, apabila C-1, kita bisa merefleksikan fungsi. Jadi, terhadap sumbu X dan Y sama F minus X akan merefleksikan fungsi terhadap sumbu Y. Ya. Jadi ini adalah apa yang kita sudah pelajari sebagai fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, fungsi genap dia akan terrefleksi terhadap sumbu Y, ya. Kalau fungsi ganjil dia akan merefleksikan terhadap sumbu X gitu. Nah, selain dengan merentangkan dan kemudian menggeser fungsi seperti yang kita lakukan tadi, kita juga bisa melakukan atau membentuk fungsi baru dengan menjumlahkan fungsi, kemudian mengalihkan, membagi, dan mengalihkan, membagi, kemudian mengurangi, dan melakukan penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Jadi, nah khusus untuk bagian, perhatikan bahwa pada kondisi tertentu Gx ini misalnya seperti ini tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, berdasarkan apa yang jadi ini hanya menjumlahkan saja ya. Fungsi fx, x plus gx, f minus gx, dan fgx ini hanya ada jika gx ada. Oke. Nah, khusus untuk fg, f dibagi g hanya diperlukan syarat tambahan gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, domain dari masing-masing fungsi kalau penjumlahan seperti ini adalah irisan dari domain f dan domain g gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, ya. Oke. Kemudian misalnya seperti ini, fx sama dengan x pangkat 3 plus x minus 2 dan gx sama dengan x per 2 minus akar x. Nah, kita ingin menghitung f plus g. Ya, f plus g dan b f minus g dan c misalnya f per g. Jadi kalau ini adalah f fungsi yang dengan derajat 3, ya dia berupa polinom, domainnya ini jalan dari semua bilangan real, jadi tidak ada pembagian dengan 0 di sini. Kemudian yang di sini dia harus bernilai positif karena akar ini yang membuat fungsi ini menjadi terbatas, tidak pada semua bilangan real, tapi dia hanya positif ya. Nah, akar 0 dikurangi akar 0, jadi domainnya adalah dari selang setengah terbuka 0 sampai tak beringat, jadi dengan 0-nya ikut di sini. Oke. Nah, nanti kalau irisan dari domain ini pasti bagian yang terkecil. Irisan bersama berarti ini yang akan dipilih ya. Domain dari F ditambah G, F dikurangi G, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan ini. Jadi irisan dari kedua domain ini adalah ini. Nah, contoh F plus GX, jadi F sama dengan Fx plus GX. Ya. Jadi X pangkat 3 plus X kuadrat, plus X plus 2, kemudian X plus 2, X bagi 2 dikurangi akar dari X. Dan kalau kita jumlahkan, ini menjadi X pangkat 3 plus ini, X tambah ini, 3 per 2X minus 2 minus akar X. Kemudian domainnya adalah ini, ya, A plus G minus tak beringat sampai tak beringat ini. Irisan dari 0 sampai tak beringat adalah ini 0 tak beringat, setelah terbuka. Kemudian F kali G, ya, Fx kali Gx, ini tinggal dikalikan perkalian dari dua fungsi ini.
X pangkat 3 tambah X minus 2 atau X per 2 dikurang ini hanya perkalian biasa ya, tapi jadi saya rasa tidak masalah, hanya perkalian dalam kurung. Adalah ini hasilnya cukup panjang. Ini sebenarnya fungsi barunya jelas perkalian ini ya. Domainnya ini semua domainnya sama ya, kecuali dia nanti pembagian, diperhatikan lagi. Kemudian di sini fx dibagi gx adalah ini dibagi ini asalkan gx tidak boleh sama dengan 0. Di sininya tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau ini sama dengan 0 akan terjadi apabila akar x sama dengan x dibagi 2 atau x kuadrat sama dengan 4. Jadi gx sama dengan 0 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Jadi di sini irisannya adalah x dari 0 sampai tak berhingga dengan di sini x-nya tak boleh 0 atau 4. Jadi irisan dari ini ya diiriskan lagi ya, karena ini kondisi agar ini tidak sama dengan 0 menjadi 0, 4 dan 4 tak berhingga. Jadi pada 4 tidak ada, pada 0-nya ini menjadi selang terbuka. Kalau perhatikan di sini, kalau ini tertutup karena beririsan tidak boleh 0, berarti ini akan dikorbankan karena pada saat 0 dia terjadi pembagian dengan 0, jadi ini akan menjadi tidak terdefinisikan gitu. Jadi selang terbuka 0, 4 dan sampai 4 tak berhingga gitu ya. Negatif jelas tidak dipenuhi ya, karena di sini sudah jelas dari pembagian ini tadi ya, domain ininya sudah jelas sesuai dengan aturan ini tadi. Semua ini kecuali ada syarat tambahan kalau fungsi itu dibagi ya. Pada bagian fungsi gx ini dia tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke. Kemudian selain membuat kombinasi fungsi, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi ini ya dapat kita definisikan sebagai berikut. Jadi jika f dan g adalah fungsi dan misalkan D itu menyatakan domain ya, dan domain di mana X anggota domain dari G dan G anggota domain dari F. Komposisi dari F komposisi G atau komposisi FOG gitu aja ya, adalah fungsi yang didefinisikan seperti ini. FOG sama dengan FGX ya. FOG sama dengan FGX. Nah, sebagai contoh GX sama dengan X kuadrat dan Fx sama dengan X plus 5 ya. Kemudian komposisi dari FOG ya, FOGX itu sama dengan FGX seperti ini. Jadi fungsi dari GX ya. Jadi GX-nya menjadi masuk ke sini gitu ya. Sama dengan apa, GX-nya masukkan dulu, X-nya diganti dengan GX gitu ya. GX-nya adalah X kuadrat, jadi GX plus 5 sama dengan X kuadrat plus 5. Kemudian komposisi dari GOF ini adalah GOFX, jadi G dari Fx. Jadi Fx-nya ini ya masuk ke sini gitu. Jadi Fx adalah X plus 5 dikuadratkan. Jadi secara umum itu F ini ya, FOG X ini tidak sama dengan FGOF ya, seperti ini ya. Secara umum ini tidak sama. Oke, itu kecuali misalnya fungsinya X ya, Fx sama dengan X, Gx sama dengan X, jadi dia sama gitu ya. Dan beberapa kasus lain tentu saja, tapi secara umum tidak berlaku ini. Oke. Kemudian dari komposisi ini kita bisa kembangkan lagi menjadi komposisi yang lebih yang lebih kompleks ya. Yang lebih kompleks dalam artian
kita bisa kembangkan menjadi 3 fungsi misalnya. Jadi fungsi yang berjumlah lebih dari 2 gitu ya. Sebagai contoh, komposisi fungsi adalah f, o, g, dan h. Ya, f, g, h, x. Misalkan fx sama dengan square x, kemudian gx sama dengan x kuadrat plus 1, dan hx sama dengan cos x. Jadi komposisi ini f, o, g, x, g, o, ya, f, o, g, o, h ini, ya, seperti ini, f, g dari hx, ya, komposisikan terhadap ini dulu, baru ini, ya, dari belakang, ya, hx, g, h, x, dan ini. Sehingga ini hx adalah cos, g-nya adalah x kuadrat, GHX adalah berarti cos kuadrat, ya, X plus 1, kemudian karena Fx sama dengan super X, jadi dia menjadi ini, super GHX. Gitu ya, kemudian berarti ini akan menjadi super, tadi apa, cos kuadrat X. Seperti ini. Oke, tidak banyak materi hari ini karena sudah ini mungkin kita akan coba ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Permisi, Pak. Iya. Saya Armida Syafarhani, nomor absen 02. Masih belum paham mengenai pembagian tadi, Pak. Bisa minta tolong dijelaskan ulang, Pak? Makasih, Pak. Pembagian fungsi ya? Iya, Pak. Yang ini? Iya, benar. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Karena saya sulit nulis matematika di sini, saya pakai software bentar. Ya. Mana tadi? Oke, baik, yang ini ya. Oke, bentar dulu. Saya baik, yang ini jadi fungsi x pangkat 3 minus berada itu ya plus x minus 2 ya. Oke, tahan dulu saya. Jawab.
Oke, jadi oke, ini adalah fungsi yang kita tadi bahas ya. Jadi ini ya fungsi Iya, yang Pak. ya, oke. Saya bisa lihat segini ya. Nggak bisa nih. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Kecil lagi. Ya, oke, baik. Besar sekali. Oke, baik. Di sini fx ya fx x pangkat 3 plus x minus 2, kemudian di bawahnya adalah x per 2 minus x ya. Terus ini mungkin lebih mudah. Nah, tadi berdasarkan apa namanya yang kita ini tadi kan domain dari f dan domain dari g itu secara menurut aturan karena dia komposisi dari kombinasi dua fungsi, jadi domain memenuhi, jadi berdasarkan ini dia memenuhi domain f dan domain g ya, domain f dan domain g gitu. Nanti kita cari aja dulu domain f dan domain g. Itu kita iriskan, kemudian nanti kita perhatikan lagi kondisi yang lain. Oke, jadi kalau dari fungsi ini ya saya akan berusaha di ya domain f. Nah, kita lihat dulu. Domain f adalah ini. Jadi f adalah fungsi polinom. Jadi x pangkat 3 tambah x minus 2. Jadi ini ya, jalan untuk semua bilangan real. Jadi domain f adalah ini. Ya, domain fungsi f. Atau di sini mungkin saya perjelas. Domain f. Domain f. Nih. Domain f sama dengan ini. Oke, nah sekarang untuk yang G, nah ini sebenarnya F jalan bebas, dia jalan dari apa namanya, dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Oke. Nah yang jadi masalah adalah Gx ya. Nah Gx itu ya, Gx itu kan apa namanya, karena F dibagi G, sebenarnya F nggak masalah ya, tapi Gx ya, kalau kita ini domain G, saya tulis gini nah G-nya ya, G-nya sendiri ini kan tidak boleh negatif, ya kan? Jadi tidak boleh negatif pada dasarnya di sini, karena ada akar ini yang menyebabkan gitu. Jadi karena ada akar ini, ya, karena ada akar ini. Jadi perhatikan di sini. Kalau di sini x per 2 ini tidak ada masalah ya, jalan dari semua bilangan real, gitu. Ya, x per 2 jalan dari semua bilangan real. Kemudian di sini masalahnya akar x. Akar x itu hanya terdefinisikan untuk bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 atau non negatif gitu ya, non negatif x-nya. Sehingga domain G ya, domain G itu pada dasarnya adalah 0 sampai tak berhingga. Ya itu dulu ya, belum di kita ini. Ya seperti ini pada dasarnya domain F, ini domain G ini gitu ya. Nah sekarang untuk kasus ini kita lihat lagi.
Nah, di sini jelas tidak nyambung dua-duanya kan? Ya. Kemudian mungkin saya lebih tepat ini. Dan oke. Kita sekarang perlu mencari domain FG gitu ya. Domain pertanyaannya adalah domain F dibagi G, atau ini kita nyatakan atau sama dengan domain dari apa namanya. Jadi kalau domain fx dibagi gx di fx dibagi gx ini bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya seperti apa. Nah, berarti kalau kita ada dua fungsi begini, berarti kan tidak bisa jalan dua-duanya, kan gitu ya. Berarti kemungkinan terkecil karena ini hanya mampu, gx-nya hanya mampu pada, jadi gini, oh saya hanya mampu pada interval setengah terbuka 0 sampai tak beringat. Oke, saya mampu dari minus tak beringat sampai dengan. Gimana ini? Gitu. Nah, di sini pastinya kita akan memilih yang ini kan. Jalan dari 0 tak beringat kan gitu. Jadi kandidat pertama sesuai dengan teori tadi, kandidat pertama Tidak terdengar, Pak.
Oke, kalian bisa dengar saya? Suara saya, halo? Sudah Pak, bisa Pak. Iya, saya ada masalah tadi kayaknya. Iya Pak. Iya, oke. Jadi yang ini tadi, apa namanya? Ya ini, ntar dulu, kok hilang sharing saya ya. Ini ada sedikit masalah, saya nggak tahu tiba-tiba begini. Tiba-tiba langsung hilang tadi. Ya, jadi begini, yang tadi, oke. Nah, oleh karena itu, oke. Jadi begini, karena ini 0 membuat dia tidak terdefinisikan, kemudian kalau 0 dikot ya, berarti ini kan tidak terdefinisikan ya, fx dibagi gx. Oleh karena itu, 0 dari domain ini adalah dari 0 sampai tak berhingga kan gitu. Adalah kandidat berikutnya. Kenapa saya katakan kandidat? Karena ini masih belum menjawab gitu. Ya, belum menjawab. Karena kalau hanya mengatakan ini berarti masih ada titik ya. Titik yang saya maksud adalah bagaimana kalau misalnya x-nya 4 ya. Ya, x-nya 4 berarti sini 4 dibagi 22, akar 4 adalah 2, jadi 0. Terjadi bagian dengan 0 lagi. Nah, jadi sekarang amannya adalah kalau kita berpikir seperti tadi, sekarang tinggal lihat saja, oh gx-nya harus positif. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi, syarat utama, jadi syarat gx lebih besar 0 harus dipenuhi. Nah, jadi ini dia gx harus ini harus positif. Jadi, nah untuk agar syarat itu dipenuhi, ini x per 2 minus x besar dari 0 ya. Nah, ini syaratnya dari sini ini harus 0, kemudian cari solusi dari masalah ini ya. Solusinya apa? Jadi menyelesaikan itu jadi syarat itu adalah ini kan, dia harus positif, jadi ini harus lebih besar dari 0, ini harus lebih besar dari 0, kemudian x minus akar x per 2 lebih besar dari 0, ya. Kemudian solusi dari ini apa? Jadi tinggal ini kita bisa apa namanya
bisa, kalau kita kalikan 2 boleh, dia saling meniadakan. Jadi karena dua lebih besar dari 0, jadi tidak masalah ya. Jadi seperti ini, kita bisa katakan begini, X lebih kecil dari akar X, kemudian kita bisa kuadratkan untuk mencari solusi, minus ke X, bisa kita kuadratkan, oke, seperti ini. Ntar dulu. Ini X ini 2X harusnya, saya salah. 2X 2X di sini, 2X 2X jadi seperti ini. Oke, X ini dikuadratkan. Ya. Oke, kemudian ini akar X, 2X, X minus akar X, kemudian bagi 2, X minus 2. Ya, oke, sebentar dulu, X berdua, akar X. Ya, X berdua lebih besar 0, oke. X berdua lebih besar 0, ya. X berdua. Ya, sudah. Tinggal cari solusi ini, kemudian X kuadrat minus 4X ya. Oke. Ya, berarti udah benar. Jadi X kuadrat. Jadi X kuadrat minus 4X plus ya, oke. Ya, oke, tidak perlu dibentuk kuadrat, sebenarnya bisa. Nah, oke, saya sulit menggambar di sini. Ya, oke, jadi baik, kalau kita perhatikan dari sini, jadi kita nggak usah menyelesaikan ini, menurut saya jadi di sini aja. Di X minus 2 akar X, ya, yang saya perlu besar ini, X minus akar 2X, ini saya abaikan tadi yang paling belakang, karena tidak perlu. Nah, di sini adalah, apa namanya, nah di sini X-nya, ya, seperti tadi adalah positif ya, karena 0 sudah ikut, ya, sampai tak beringat. Jadi di sini, ini akan lebih besar dari 0 kecuali pada saat X-nya
Mohon maaf Bapak, suaranya hilang lagi Pak. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, sudah bisa Pak. Oke. Baik, gini aja saya share aja nanti jawaban prosesnya di ini ya. Sepertinya waktunya sudah habis biar ini ya, karena sudah Oke, sampai Pak. ya oke. Jadi saya Iya. pada hari ini ya. Makasih ya nanti. Terima kasih banyak Bapak. Ya sama-sama nanti saya jawab di ini aja ya di grup aja. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ya Pak. sama-sama.